Oke. Oke, sudah tampil ya? Sudah tampil Mbak Brenda? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, saya ulangi. Baik, saya ulangi. Oke. Kita masuk di latihan 5. Ya, ada connect. Ya, latihan 5 nanti tentang lookup pencariannya. Lookup sama lookup. Tapi juga masih nyambung latihan kemarin tentang if ya. Langsung saja kita masuk di tunjangan anak. Seperti ini. Jadi, ini ada tunjangan anak. Tunjangan anak itu ketentuannya adalah jika antara 2 juta sampai dengan 4 juta, maka tunjangan anak 500.000. Nah, ini kalau ada kata antara, menggunakannya adalah if and, ya, if and. Nah, seperti ini, if and. Kemudian yang kita cari adalah untuk gajinya 2 juta sampai 4 juta. Berarti gaji itu ada di kolom D4, ya. Kurung lebih besar sama dengan 2 juta. Nah, 2 juta ikut ya, berarti lebih besar sama dengan 2 juta. Kemudian yang kedua adalah ini ya, pertama lebih besar sama dengan 2 juta, yang kedua adalah sampai 4 juta berarti gaji lebih kecil sama dengan 4 juta. Ini sudah pakai N, D4 lebih besar sama dengan 2 juta, tambahkan lagi D4 untuk gaji, lebih kecil sama dengan 4 juta. Oke, kurang tutup, hasilnya adalah, berarti tunjangan anak 500.000. Nah, yang kedua, titik koma ya berarti ya, jika gaji antara 4 juta rupiah, sampai dengan 5 juta, maka tunjangan anaknya 600.000. Nah, berarti ini pakai if and lagi, kurang buka. Gaji itu ada di kolom D4, lebih besar sama dengan 4 juta 1, ya. Seperti ini. Dan D4 itu gaji lebih kecil sama dengan 5 juta. Nah, seperti ini. Oke, kurang tutup. Maka tunjangan anaknya akan tercetak 600.000, ya, 600.000. Oke, titik koma. Selanjutnya, ketentuan yang ketiga, gaji di atas 5 juta. Ini yang ketentuan ketiga kan ketentuan sisanya ya. Maka langsung saja disebutkan, nggak usah pakai if, langsung disebutkan nilainya tunjangan anak yaitu 750.000. Nah, kita lihat jumlah if-nya, ini ada if 1, kemudian ada if yang kedua ya, kurung tutupnya 2 kali berarti. Oke, di enter saja. Nah, akan keluar yang pertama gaji 3 juta ya. Maka tunjangan anaknya 3 juta berarti antara 2 juta sampai 4 juta ya, tunjangan anaknya 500.000. Kemudian yang kedua gaji 4 juta, tunjangan anaknya yang kedua 4 juta ya. 4 juta juga ikut yang pertama, berarti tunjangan anaknya 500.000. Yang ketiga juga sama, 3,5 juta, ikutnya 500.000. Yang keempat 6 juta, ya 6 juta berarti di atas 5 juta, munculnya 70.000 seterusnya. Oke, untuk tunjangan anak tidak ada masalah ya, ini review kemarin, ada yang ditanyakan dulu. Ini antara, kalau antara pakainya fungsi if and. Baik, kalau tidak ada masalah, kita menginjak ke apa ini, bonus ya, bonus. Ini kita, bonus itu sebetulnya sudah ada di tabel di bawahnya. Jadi perlu diperhatikan, tabel ini tabel utama, kemudian ini adalah tabel rujukan.
tabel rujukan itu yang nilainya nanti diambil untuk tabel utama ya. Ini bentuknya adalah vertikal, datanya itu kalau golongan ya dari atas ke bawah, data 1 ke 2 seterusnya itu dari atas ke bawah. Ini vertikal, tabelnya bentuknya vertikal. Yang satu ini ada masa kerja, ada 3, 4, 5, bentuknya horizontal ya, tidur kalau ini ya. Kalau nanti vertikal berdiri, kalau ini tidur ke kanan. Masa kerja 3, bonusnya 1 juta, kenaikan 0,05, seperti itu. Nah, untuk ke situ, saya terangkan di sini, ini sudah ada acuannya. Jadi untuk pertama bonus ya, bonus. Tadi sudah barusan saya terangkan bahwa bonus ini adalah ada di tabel yang namanya tabel bonus ya. Ini ada tabel tunjangan, bawahnya ada tabel bonus. Bonus masuk di tabel yang namanya tabel bonus. Untuk mengambil bonus, jadi kalau masa kerjanya data pertama ini 3, bonusnya akan keluar nanti 1 juta. Ya. Untuk mengambil nilai bonus yang di sini, maka antara tabel utama di sini dengan tabel di bawahnya ini, itu harus ada istilahnya kolom yang sama yang sudah terisi itu apa? Jadi saya ulangi, antara tabel atas dengan tabel bawah, tabel bonus, ya karena kita kan akan mengambil bonus ya di tabel bonus, yang sudah, jadi tabel bonus ini ada masa kerja, bonus, dan kenaikan. Yang sama antara tabel atas dan bawah, ini kan ada masa kerja, ada bonus, ada kenaikan. Ya. Sebelum ini, yang merah ini abaikan ya, ini artinya sebelum terisi ya. Yang sudah terisi antara tabel atas dan tabel bawah, itu adalah kolom masa kerja. Ya. Kolom masa kerja. Kolom masa kerja. Ya. Yang sudah terisi antara di tabel atas dan bawah, jangan memperhatikan yang merah ini ya, yang hitam aja. Yang sudah terisi adalah masa kerja. Masa kerja di sini sudah ada, di sini sudah ada ya. Bonus sebelum adanya ini diketahui, bonus ini masih kosong, tidak bisa untuk rujukan. Sedangkan di sini masih isi. Maka yang kita gunakan untuk pencarian, jadi pencarian itu ada kolom yang sama untuk rujukan, untuk mengintegrasikan, untuk mengkaitkan ya. Yang sama antara tabel atas dan tabel bawah yang sudah terisi adalah masa kerja. Coba perhatikan di sini. Nah, ini masa kerja ada, ya. Masa kerja sudah ada isinya. Bawahnya juga masa kerja ada. Bonus ini belum ada isinya, kenaikan belum ada isinya. Yang di bawah ini ada nilainya, ya. Jadi nilai-nilai yang di bawah ini nanti akan kita panggil di sini. Menggunakan hubungan antara tabel atas dan tabel bawah menggunakan kolom masa kerja, ya. Karena ini adalah pada tabel bonus ini bentuknya tidur, H horizontal, maka perintahnya kita menggunakan yang namanya perintah HLOOKUP, ya. Perintahnya adalah ini sama dengan HLOOKUP, ini ya yang masa kerja ya, sebentar masa kerja mana? Oke, bonus ini ya. Bonus ini pencariannya adalah HLOOKUP F4. F4 itu ada di kolom D itu gaji, tunjangan anak itu E, masa kerja ya. F4 itu masa kerja. Rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP yang sama antara tabel atas dan tabel bawah yang sudah terisi kolomnya adalah masa kerja. Maka masa kerja adalah untuk kunci pengkait untuk mengambilkan data yang di bawah. Kita bawa ke atas nanti ya. Yaitu mengambil data bonus dan kenaikan. Kita sertakan F4. F4 itu masa kerja yang sama antara bawah dan atas yang sudah sama-sama ada isinya. Kemudian kita blok, ya ini kita blok, ini mulai apa? I23 ya.
I23 sampai dengan P25. Ya, I23 sampai dengan P25 kita blok. Kemudian kita kunci ya, kita kunci dengan alamat absolut pakai perintah F4 kemarin. Seperti itu. Lalu kita ketik 2. 2 itu maksudnya adalah sebagai berikut. Sebentar. Karena mengambil bonus, coba Anda perhatikan tabel bonus ini ada 3 baris. Ya, ada 3 baris yaitu masa kerja, ada bonus, ada kenaikan. Kita mau mengambil nilai bonus, berarti kalau masa kerja itu urutan pertama, bonus itu urutan kedua, kenaikan itu urutan ketiga. Jadi kita mengambil bonus, kita tambahkan angka 2. 2 itu maksudnya akan mengambil baris data pada baris kedua, yaitu bonus. Seperti itu ya. Jadi bisa kita terapkan, coba pelan-pelan. Kita tempatkan di bonus, kita awali sama dengan, kemudian if, ya, lalu kurung buka, ingat yang sama antara tabel atas dengan tabel bonus, ya, yang sudah ada isinya kan masa kerja ya, bonus sama kenaikan kan masih kosong. Berarti kita klik masa kerja, nah kita klik, nah sama dengan if kurung buka F4, kemudian titik koma, ya, lalu kita blok, nah ini tabel bonus ya, nah bloknya seperti ini, di blok semua. Kalau sudah F4, F4, oke F4 ya. Kemudian titik koma 2, 2 itu adalah kita mau mengambil bonus, masa kerja itu di urutan 1, bonus urutan kedua, kenaikan urutan ketiga. Kita ketik 2 berarti. Oke. Enter. Oh, masih ada kesalahan. Coba mungkin ini adalah coba bukan if ya, maaf ya. Lookup. Oke, lookup. Horizon lookup. Maaf. Lookup ya, lookup F4, kemudian ini kita blok, kita F4, kemudian nilai 2 itu nilai bonus. Oke, saya ulangi sekali lagi biar paham. Oke, sama dengan, ya, kemudian masa lookup dulu, kemudian masa kerja kita klik, lalu titik koma, kemudian datanya kita blok. Nah, data yang mau kita ambil, tabel yang mau kita blok, kemudian tekan F4. Oke, F4 ya. Kita kunci, kemudian titik koma. Kita akan mengambil bonus. Bonus itu ada di urutan 2. Kalau urutan 1 itu masa kerja, bonus itu 2, kemudian kenaikan itu 3. Kita ketik 2. Oke, seperti ini. Nah, akan ketemu 3 ya. Masa kerja 3, bonusnya 1 juta ya. Coba kita kopikan lagi, oke. Masa kerja 7, bonusnya 1.400.000. Masa kerja 4, bonusnya adalah 1.100.000. Oke ya. Selanjutnya coba kita mengambil kenaikan. Kenaikan ada di tabel bonus ya. Caranya sama dengan lookup kurung buka yang kita jadikan rujukan adalah masa kerja ya, yang memang sama-sama tadi awalnya itu sama-sama sudah terisi. F4 masa kerja, titik koma, kemudian kita blok tabel bonusnya, lalu kita F4, kita kunci, titik koma, kita mau menampilkan kolom kenaikan, baris kenaikan. Baris kenaikan itu ada di urutan ketiga ya, masa kerja itu 1, bonus itu 2, kenaikan itu 3. Oke, seperti ini. Nah, kenaikan muncul sekian. Oke, sudah sama. Masa kerja 3, kenaikannya 0,05.
Masa kerja 9 kenaikannya adalah 0,25. Oke, sudah bisa ya. Itu untuk lookup. Lalu selanjutnya ada golongan. Nah, tunjangan golongan ini di tabel yang berbeda dan bentuk tabelnya juga beda. Kalau tabel bonus tadi memanjang ke kanan atau horizon, kalau tabel tunjangan bentuknya ke bawah, vertikal, hubungan vertikal. Hubungan kita dengan Allah yang Maha Kuasa ya, berarti atas ke bawah. Jangan lupa ya, vertikal itu atas ke bawah, kalau horizon itu ke samping, mendatar. Baik, coba kalian perhatikan antara tabel atas dan bawah yang sama-sama sudah terisi adalah kolom golongan ya. Tunjangan golongan masih kosong ya. Jadi ketika kita ini ya, jadi golongan ini ada di kolom 1, urutan ke-1, tunjangan ada di urutan kedua. Kita dulu, kemudian if, maaf, VLOOKUP ya, VLOOKUP. Nah ini untuk vertikal, VLOOKUP, polanya sama seperti horizon tadi. Kita klik golongan, kemudian titik koma, datanya kita blok, kita ketik F4. Nah, seperti ini ya. I4 itu golongan, kemudian data kita blok, kita F4, kemudian titik koma, karena kita akan mengambil tunjangan golongan, perhatikan tabel tunjangan, golongan itu ada di urutan kolom 1, tunjangan urutan kolom 2, maka di sininya kita ketik 2. Oke. Sudah kita enter. Nah, akan muncul 500.000. Golongan 3A 500.000, 3C benar enggak? Coba. 3C 750.000, 3B 600.000. Ya, seterusnya. Oke, tidak ada masalah. Sekarang tinggal potongan. Benar. Potongan ya, ini potongan ketentuannya. Jika golongan 3A atau masa kerja 7, maka potongan 200.000. Ingat, ada atau, berarti kita pakainya fungsi if or ya, if or. Kemudian golongan sama dengan yang pertama 3A, kita ketik 3A ya. Yang kedua atau masa kerja itu di kolom F4. Nah, seperti ini. Sama dengan 7 ya. Jika golongan 3A atau masa kerja 7 ya, seperti ini, belum tutup, maka potongannya tercetak 200.000. Nah, seperti ini. Oke. Lanjut yang kedua, jika golongan 3D atau masa kerja 9, titik koma masih dengan menggunakan if or. If or golongan 3D, golongan mana ini, sama dengan 3D, maka 3D ya, atau dulu ya, masa kerja 9. Masa kerja kita klik ini, sama dengan 9, kurung tutup. Nah, ini ya, jika golongan 3D dan masa kerja atau F4 itu 9, maka hasilnya adalah 300.000. Oke, yang terakhir, jika tidak keduanya, berarti langsung sisanya, maka potongan 100.000. Oke, kurung tutupnya ada 2 kali, karena if-nya ada 2. 1, 2. Oke, kurung tutupnya ada 2 kali. Nah, coba perhatikan golongan 3A. 3A memenuhi ya, berarti langsung coba yang bawah. Golongan 3C. Nah, 3C tidak ada ketentuannya di sini. Tapi kita perhatikan yang kedua, masa kerja kok muncul 200.000. 200.000 berarti ini ya, masa kerjanya. Ini karena masa kerjanya 7 tahun, maka muncul 200.000. Coba yang ketiga, kok muncul 100.000? Karena tidak memenuhi
3A ataupun masa kerja 7 ya, ataupun tidak memenuhi 3D, ya ini kan 3B tidak memenuhi, atau masa kerja 9 ya. Ini karena masa kerja 4 golongan 3B, jadi munculnya 100. Yang keempat ini muncul 300. Karena apa? Coba dicek. Golongannya 3D, udah langsung ketemu, langsung otomatis 300. Itu untuk yang HLOOKUP dan VLOOKUP pada sheet 1. Ada yang ditanyakan enggak? Silakan. Ada yang ditanyakan belum? Saya lanjutkan untuk yang kedua ya, untuk sheet 2. Kita coba untuk yang sheet 2 satu kali lagi latihan, nanti dipraktekkan. Untuk latihan 5 ini dikerjakan ulang ya. Untuk yang sheet 2 ini kita mencari uang gedung, ya mencari uang gedung. Kita perhatikan di bawahnya, uang gedung itu akan keluar berdasarkan ketentuan gaji orang tua, ya gaji orang tua. Jika gaji orang tua di atas 7 juta, maka uang gedung 4 juta. Gaji orang tua di atas 7 juta, maka uang gedung 4 juta. Oke, perlahan kita coba. Kita awali sama dengan, kemudian if ya, ini pakainya ya, if gaji orang tua F6, tentuan yang pertama apa? Di atas 7 juta, berarti lebih besar 7 juta. Oke, maka hasil uang gedungnya berapa? 4 juta. 4 juta untuk uang gedung. Oke, titik koma. Nah, yang kedua, coba. Gaji orang tua antara 4 juta sampai 7 juta. Sebentar, gaji orang tua antara di atas 4 juta ya. Ternyata 4 juta enggak ikut, atas 4 juta sampai dengan 7 juta. Di atas 4 juta sampai dengan 7 juta. Langsung if, kalau ada antara pakai N ya. Kemudian gaji tadi ada di F6, di atas 4 juta. 4 juta. Nah, titik koma. Sampai dengan 7 juta. Gaji itu F6 sampai dengan 7 juta. Berarti 7 juta itu ikut. Lebih kecil sama dengan 7 juta. Nah, seperti ini ya. Kurung tutup. Nah, titik koma. Pengaruhnya apa? Uang gedung itu 2,5 juta. Oke. Oke, titik koma yang ketiga sekarang. Jika gaji orang tua antara 2 juta sampai dengan 4 juta, 2 juta sampai dengan 4 juta. Pakai if N lagi. If kurung buka N, F6 itu gaji, 2 juta sampai 4 juta berarti lebih besar sama dengan 2 juta ya. Jadi 2 juta ini ikut ya, 2 juta sampai dengan F6 lebih kecil sama dengan 4 juta. Oke, seperti ini. Kurung tutup nilainya berapa? 1,5 juta. 1,5 juta. Oke, titik koma ya. Oke, itu ketentuan yang 2,5, 1,5 ya. Ketentuan ketiga, yang keempat, jika gaji di bawah 2 juta. Nah, kebetulan ini ketentuan yang terakhir. Maka langsung sebutkan saja nilainya, yaitu 800.000. Nah, oke, perhatikan kurung tutupnya ada berapa. If-nya ada 1, 2, 3, berarti kurung tutupnya ada 3. Oke, di enter. Nah, 3,5 juta, uang gedungnya berapa? Coba
3,5 juta itu ada di area yang ini. Nah, 3,5 juta. Berarti 1,5 juta. Kita tarik ke bawah, coba. Oke, yang kedua, 4 juta. 4 juta ikutnya yang mana? 4 juta juga ikut yang ini ya, antara 2 juta sampai dengan 4 juta. Kemudian ini 6 juta. 6 juta ikut yang mana? 6 juta ikut antara di atas 4 juta sampai dengan juta. Ya, berarti 2,5. Oke, bisa ya? Lanjut, kita kalau sudah ini untuk mencari gaji orang tua, kemudian selanjutnya adalah mencari jenis kursus ya, jenis kursus. Jenis kursus itu ada di tabel kursus. Nah, ini jenis kursus. Coba kalian perhatikan bentuknya ke kanan, ke bawah ini ya, ke bawah. Berarti ini kita pakainya vertikal, VLOOKUP. Ini pakainya VLOOKUP ya. Mungkin kalau yang bawah ini bentuknya menyamping. Ini kita nanti pakainya VLOOKUP. Oke, ya. Ke bawah ini datanya ini 1, 2, 3 ke bawah. Kalau ini datanya 1, 2, 3 ke samping. Ini pakai VLOOKUP. Baik, sekarang kita menentukan jenis kursus, posisikan di sini. Kemudian kita awali jenis kursus ya. Jenis kursus itu ada di tabel kursus, bentuknya ke bawah, pakainya VLOOKUP. Jadi kita pakai sama dengan VLOOKUP, kurung buka, ya. Nah, ulang sama dengan VLOOKUP, seperti ini, kurung buka. Yang akan kita jadikan pengambilan adalah, coba, antara tabel atas, tabel utama atas, ini ya, antara tabel yang di atas, dengan tabel kursus, yang sama-sama sudah berisi data, yaitu apa? Jenis kursus ini tidak ada, ini ada, tidak bisa kita jadikan rujukan. Biaya kursus di sini masih kosong, di sini sudah ada, tidak bisa. Berarti kita kode kursus sudah ada datanya, di sini kursus sudah ada datanya. Berarti yang kita jadikan acuan adalah kode kursus pada tabel utama. Kita ulangi sama dengan VLOOKUP, kurung buka, kode kursus itu ada di di sini ya. Ini tuh H6 ya, H6. Titik koma. Kemudian datanya saya blok tabel kursus ini ya. Kemudian saya absolutkan, saya kunci dengan F4 sehingga muncul dolar, tanda-tanda dolar ini ya. Kemudian titik koma. Jenis kursus itu ada di kolom keberapa? Kode kursus itu kolom 1, jenis kursus itu kolom 2, biaya kursus itu untuk pengambilan kolom ketiga. Karena kita akan mencari jenis kursus, maka titik komanya kita kasihkan 2. Oke. Enter. Nah, jenis kursus untuk K1 itu membaca, K2 kita geser ke bawah. K2 melukis, K3 musik, sudah sesuai ya. Sekarang biaya kursus sama dengan biaya kursus ini bentuk tabelnya ke samping, berarti pakai VLOOKUP. VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Coba kita cari dulu. Maaf, masih pakai VLOOKUP ya. Tabel yang sama ya, maaf ya. Sama dengan VLOOKUP. Ya, rujukannya adalah kode kursus, kemudian titik koma, kemudian kita blok tabel kursus, tekan F4, ya. Kemudian kita tentukan kolomnya, karena kita mengambil biaya kursus, maka ini kode kursus kolom 1, jenis kursus kolom 2, biaya kursus kolom 3, ya. 3, oke, titik koma. Enter aja. Nah, biaya kursus untuk K1 adalah 120.000. Kita geser ke bawah. Biaya kursus untuk K2 adalah 200.000. Nah, sudah sesuai. Oke, lanjut. Kita makanan. Makanan itu ada di tabel yang berbeda, yaitu tabel paket makanan.
pun menyamping ya. Ini pakai lookup. Oke, kita awali sama dengan, oh ya, antara tabel atas dengan tabel paket makanan yang sudah sama-sama terisi adalah kode paket. Nah, ini kode paket sudah ada P1, P2, P3. Di sini juga ada P1, P3, P1, pokok antara P1 sampai P3 ya. Kemudian makanan ini masih kosong, di sini sudah berisi. Ini berarti tidak kita jadikan kunci rujukan. Uang makan juga sama, di sini ada, namun di sini masih kosong, tidak bisa untuk rujukan. Jadi yang bisa kita gunakan sebagai kolom rujukan adalah kode dengan lookup, kurung buka, kemudian kode paket kita klik, titik koma, ya, rujukannya kode paket, kemudian kita blok tabel paket makanan, kemudian F4 seperti ini, lalu titik koma, karena kita akan mengambil makanan, makanan itu ada di baris keberapa? Kode paket itu di baris pertama, kita akan mengambil data makan itu berada di baris kedua. Langsung kita ketikkan 2 kurung tutup. Oke. Nah, makanan P1 itu nasi ayam, P2 nasi kuning, dan P3 itu nasi sosis abon. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya uang makan. Uang makan ada di tabel paket makanan dengan lookup. Caranya sama dengan lookup, buka, kemudian kode paket ini kita klik, kode paket kita klik, kemudian titik koma, datanya kita blok seperti ini, kemudian F4, lalu titik koma, ya. Kita akan mengambil uang makan itu ada di baris keberapa? Kode paket baris 1, makanan baris 2, uang makan ada di baris 3, ya, berarti langsung 3. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah ketemu. Oke, ya. Total itu uang gedung plus biaya kursus plus uang makan sama dengan uang gedung plus biaya kursus plus biaya plus uang makan. Nah. Oke, sudah bisa ya. Yang bawahnya ini bisa lah pakai sum ya, mudah ya. Satu aja, sum, buka, kita blok ya. Oke, udah. Karena kurang lebar ini. Nah, nilainya keluar. Kita copy ke kanan aja. Nah, muncul yang tidak sesuai, kita del saja. Nah, ini kita del. Oke, itu tadi pemakaian lookup dan VLOOKUP. Monggo ada pertanyaan dulu tidak? Silahkan. Ada yang ditanyakan tidak? Belum. Belum ya? Tidak ada. Perkuliahannya sampai sini. Nanti mohon itu sudah saya kirimkan Excel yang kosong, bisa dicoba. Ya, sama seperti ini ya. Ya, gitu, Mbak dan Mas yang sudah hadir di sini. Nanti silahkan dicoba ya. Oke, nanti pertanyaan bisa lewat chat kalau ada yang masih bingung. Baik, materinya itu saja untuk malam ini, VLOOKUP, lookup. Nanti minggu depan berarti masih ada 2 kali pertemuan ya. Mestinya minggu depan itu udah responsi, tapi masih pertemuan aja. Nanti saya buat latihan-latihan seperti itu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih dulu untuk yang sudah bergabung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.